Insya Allah kita akan kaji lagi bersama-sama lanjutan dari tema kita kajian sehat tentang wudhu. Nah, yang sekarang insya Allah kita akan kaji 10 manfaat wudhu bagi kesehatan dan mencegah dari penyakit yang berbahaya. Yang pertama, mencegah dari kuman, bakteri, virus. Nah, waktu sebelumnya tuh ada yang namanya virus corona. Kita memakai masker, kita isolasi. Nah, ini para jemaah sekalian, waktu itu saya bersama-sama jemaah itu melaksanakan pencegahannya, salah satunya ini dengan wudhu. Sering wudhu tuh, selain mandi kita wudhu, itu kan karena berkeyakinan dapat mencegah dari kuman. Jadi air wudhu itu yang mengalir ke anggota tubuh yang tersentuh oleh air wudhu dapat membersihkan kuman-kuman tuh yang mungkin saja menempel pada anggota badan kita, seperti itu. Yang kedua, memperkuat otot wajah. Jadi seperti ini maksudnya. Salah satu tata cara wudhu kan ada berkumur ya. Nah, itu. Jadi gerakan berkumur inilah yang dapat membantu memperkuat otot wajah. Seperti itu. Jadi gerakan-gerakan bibir kita tuh. Dan kalau nggak salah dapat mencegah dari bibir yang pecah-pecah, jadi kering. Tapi kalau kita sering wudhu tuh, nah seperti itu. Jadi subhanallah manfaatnya. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Nah, ini bagi para pelajar nih yang sedang menuntut ilmu, siapapun itu ya. Nah, ini bisa kita terapkan dengan manfaat berwudhu. Karena salah satu manfaat wudhu ini meningkatkan konsentrasi. Jadi pas kita berwudhu itu kan mengusap kepala dengan air kan ya. Nah, itu saat kita membasuh air ke kepala itu akan ada efek segar. Betul nggak? Jadi kita tuh segar, tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Nah, itu contoh hal kecilnya. Nah, itulah yang membuat pikiran menjadi tenang dan mudah berkonsentrasi. Jadi ini sudah dijelaskan oleh para ahli syaraf, bahwasanya air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung syaraf jari tangan dan jari kaki kita tuh dapat mempengaruhi konsentrasi dan pikiran kita. Subhanallah. Yang keempat, yaitu mencegah kerutan pada wajah. Bahasa kerennya awet muda, Ibu. Kenapa bisa awet muda? Oke, kita jelaskan. Jadi ketika kita membasuh wajah saat berwudhu itu bisa meremajakan sel-sel kulit wajah Bapak Ibu dan membantu mencegah dari keriput. Yang tadi tuh bahasa kerennya itu awet muda. Siapa sih yang tidak ingin awet muda ya? Semua pasti ingin awet muda. Subhanallah. Jadi selain itu dari sunnah Rasulullah SAW agar setiap muslim dalam kondisi suci di setiap keadaan, meskipun saat tidur, diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita setiap kondisi kita itu berusaha dalam keadaan suci. Subhanallah. Yang kelima, menjaga kesehatan pernapasan nih. Jadi sebelumnya sudah jelaskan ya, kalau nggak salah bahwasanya dalam berwudu itu terdapat suatu istilah yaitu istinsyak. Jadi istilah istinsyak ini pernah dijelaskan dalam kajian sehat yang sebelumnya tuh ya. Kita murojaah kembali, mengingat kembali apa sih itu istinsyak. Coba Bapak Ibu jemaah sekalian, apa ada yang masih ingat? Oke, itu apa? Jadi, istinsyak itu adalah sunnah dalam berwudu, yakni menghirup air ke dalam rongga hidung.
ada juga nih dalam dunia kesehatan, istinsyak itu kalau saya nggak salah sama halnya dengan nasal irrigation, yang berarti mencuci rongga hidung dari segala macam kotoran yang ada di dalam. Subhanallah, ya Bapak Ibu jemaah sekalian, ternyata manfaat wudhu sangat luar biasa sekali bagi kesehatan tubuh kita. Oke, kita lanjut. Yang nomor 6, melancarkan peredaran darah. Maksudnya gimana? Kok bisa melancarkan peredaran darah dengan air wudhu? Jadi seperti ini prosesnya. Ketika wudhu, kulit kita tuh kan langsung bersentuhan dengan air. Nah, ketika kulit kita terkena air, maka akan terjadi normalisasi suhu tubuh. Karena bertemunya suhu panas dalam tubuh dengan suhu dingin air. Jadi tubuh kita tuh menjadi sejuk dan peredaran darah pun menjadi lancar. Seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian tentang penjelasannya. Oke, kita lanjut poin yang ke-7 ya, betul. Oke. Yang ke-7, menjaga jantung tetap stabil. Berkaitan dengan manfaat yang sebelumnya, yang poin nomor 6, ketika peredaran tubuh lancar, maka kerja jantung pun menjadi optimal. Seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena hal ini pun dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan menghindarkan tubuh kita tuh terhindar dari resiko serangan jantung. Seperti itu. Jadi ada sangkut pautnya, relasinya itu antara poin 6 dan 7. Oke, lanjut ke poin 8, menjaga sistem pencernaan. Gimana ya? Berdasarkan, kalau nggak salah berdasarkan salah seorang ahli kesehatan, waktu itu kita dalam diskusinya bahwasanya membersihkan badan dan mandi itu sangat menguntungkan. Ya pasti menguntungkan Bu ya, Pak. Jadi badan kita bersih, ya kan? Kenapa? Karena dapat menguatkan kulit dan menyegarkan badan kita tuh. Serta merangsang alat-alat pencernaan dalam tubuh kita, ada sebuah pertukaran zat sehingga dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Subhanallah. Oke, lanjut yang poin 9, mencegah kanker kulit. Nah, ini juga pernah kita ulas ya dalam kajian sehat sebelumnya. Oh, nggak apa-apa, kita murojaah kembali, kita mengingat-ingat kembali. Kalau nggak salah ya betul Bapak Ibu ya. Oke. Jadi penyebab kanker kulit itu sebagian besar disebabkan karena bahan-bahan kimia yang setiap hari itu menempel dan meresap ke pori-pori kulit kita. Sehingga dengan berwudu, bahan kimia yang menempel pada kulit kita tuh akan larut terbuang bersama air karena kita berwudu, karena kita mandi selalu bersih. Seperti itu. Oke, ini yang terakhir nih, mencegah jamur kaki. Karena dengan kita berwudu, membasuh kedua kaki kita dapat menyingkirkan kotoran, bau kaki, mencegah jamur dan kotoran di area kuku. Kalau orang Sunda itu bilangnya kekeongen, ya itu sakit juga tuh Bapak Ibu ya. Siapa yang pernah tuh? Saya juga pernah tuh. Biasanya jika kaki kita selalu dibiarkan kotor, maka akan lebih mudah terserang jamur seperti itu. Jadi dengan demikian, kaki yang selalu dibersihkan dengan air wudhu akan lebih bersih daripada kaki yang tidak pernah terkena air wudhu. Subhanallah.